keberuntungan itu muncul karena ada kesempatan bertemu dengan persiapan atau persiapan bertemu dengan kesempatan. Budaya Bante. Budaya. Perkenalkan, nama saya Tricia. Ingin bertanya. Silakan. Mengenai tentang pikiran dan keinginan. Nah, misalnya, contohnya, kalau misalnya kita mempunyai keinginan untuk kuliah di luar kota, tetapi orang tua tidak boleh. Nah, tetapi kita memaksa ingin kuliah di luar kota, sedangkan orang tua tidak boleh. Nah, apakah kondisi seperti ini termasuk keegoisan atau tidak, Bante? Terima kasih. Langsung Bante jawab saja ya. Baik, terima kasih Tricia. Berkaitan dengan orang tua, adik-adik semuanya, kita harus belajar memahami porsi emosi kita dulu. Saya sering menerapkan kita harus belajar tahu diri, tahu posisi, tahu emosi. Mungkin ketika kita ingin sekolah atau kuliah di luar kota itu bagus karena punya pengalaman, mungkin kampusnya juga bagus, tapi bagi orang tua mungkin penuh dengan keraguan-keraguan. Sebab kita harus tahu posisi orang tua dulu. Bante tidak mau menjawab apakah ini egois atau tidak, karena kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dari sudut pandang anak bisa jadi egois, sudut pandang dari orang tua bisa jadi egois. Jadi kita balance di sini. Kita lihat dari posisi dari orang tua. Orang tua itu sebenarnya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dari segi makan, bahkan pendidikan dan tingkat spiritual. Namun, banyak pertimbangan yang sering dipertimbangkan orang tua. Mungkin, ini Bante menganalisa saja ya, sebagai orang yang sudah cukup tua. Mungkin, orang tua ini melihat bahwa anaknya belum siap jauh dari orang tuanya. Satu. Dan apalagi untuk perempuan, biasa orang tua itu ada ketakutan tersendiri, ada rasa tidak nyaman sendiri bagi orang tua. Kita harus tahu posisi orang tua. Lalu yang ketiga, selain karena rasa kekhawatiran ini, yang ketiga mungkin kita harus tahu dulu dari kondisi orang tua. Apakah orang tua kita itu siap dengan biaya yang lebih mahal di luar kota? Ya. Kita harus berpikir ke sana sebagai anak. Sebab ketika orang tua menolak sesuatu, pasti ada alasan. Karena itu, kalau bisa kita sebagai anak tanyakan secara baik-baik, tidak perlu emosi. Ya, kita harus tadi bilang, tahu diri, tahu kondisi, tahu posisi emosi kita. Bertanya ke orang tua jangan pakai emosi yang menggebu-gebu. Tanya, "Mah, kalau mama atau papa tidak mengizinkan saya kuliah di luar kota, alasannya apa ya?" Nah, kalau memang kita punya tekad yang kuat dan kita merasa mampu secara dewasa, dan jika mungkin orang tua ragu saya nggak bisa mandiri, ragu dengan putrinya atau putranya nggak bisa mandiri di luar kota, tidak terkontrol orangnya, kita harus buktikan bahwa kita bisa mandiri, sehingga orang tua tidak takut dan tidak khawatir. Atau mungkin orang tua kita khawatir karena kita takut pergaulannya tidak terkontrol, karena kalau sudah jauh dari orang tua itu cara bergaulnya tidak terkontrol, bisa main gamenya jadi berlebihan, bisa pergaulannya itu lebih bebas ya, dan sebagainya. Kita buktikan dimulai saat ini, bukan nanti. Saat ini, dengan dimulai saat ini kita
membuktikan secara langsung bahwa kita sudah dewasa, kita sudah tahu posisi kita sebagai anak yang harus bertanggung jawab kepada orang tua dengan cara belajar lebih giat, tidak banyak bermain game, dan ikuti yang Buddha sarankan. Kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya pengetahuan baik, yang punya pengetahuan positif ke diri kita. Ketika orang tua melihat ini secara langsung, dia akan jadi lebih mengerti. Atau dari segi tadi yang terakhir, oh mungkin perekonomian orang tua kita gak begitu mampu menyekolahkan diri kita di luar kota. Berarti kita harus buktikan, kita cari kampus-kampus yang punya beasiswa, yang mengadakan beasiswa, dan kita belajar dari sekarang agar kita mendapatkan beasiswa tersebut. Saya banyak punya teman-teman atau adik-adik di pantaran saya yang mereka tidak mampu, tapi mereka dapat beasiswa ke Tiongkok, ya, ke Aussie, ya, dan sebagainya begitu. Sebab kenapa? Dia membuktikan dia mampu begitu. Jadi kita lihat dari posisi tersebut. Kita tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan ditekankan orang tua ke kita itu egois atau yang kita tekankan egois. Tetapi kalau kita menggebu-gebu emosi kita harus, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa kita mampu, kita itu egois. Hanya karena kepingin, hanya karena melihat teman ke sana. Mungkin teman-teman rame-rame ke kampus A yang favorit, tapi kita nggak mampu, tapi kita mau begitu. Egois, sehingga nanti akan membebankan orang tua kita. Jadi Bante tidak bisa mengatakan bahwa anak ini egois atau orang tua ini egois, tapi kita ngambil jalan tengah. Bahwa ada 3 option tadi, mungkin dari segi diri kita, kekhawatiran orang tua, ataupun kemampuan orang tua dan sebagainya. Dan kita harus membuktikannya. Makanya kita sebagai anak-anak, meskipun mungkin kamu masih SMP, kamu masih SMA, mulai sekarang kita berpikir untuk lebih mandiri, lebih dewasa. Dimulai dari apa? Dimulai dari belajar disiplin diri. Disiplin diri, belajar lebih giat. Gak perlu disuruh belajar, ya harus kita belajar. Jangan sifatnya itu kejar semalam. Besok mau ujian, malam baru belajar diam-diam. Jangan. Kita harus prepare. Sebab apa? Keberuntungan itu muncul karena ada kesempatan bertemu dengan persiapan, atau persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau kamu ada kesempatan tapi kamu nggak ada persiapan, kamu nggak akan beruntung. Atau kamu ada persiapan tapi belum ada kesempatan, kamu juga tidak akan beruntung. Karena itu kita sebagai anak-anak dimulai dari sekarang. Anda nggak harus dewasa langsung kok. Cukup belajar mandiri. Tahu diri, tahu posisi, tahu emosi. Tahu diri kita masih anak-anak. Tugas anak-anak apa? Belajar, berkarya dari segi apapun, dari segi pembelajaran, kreativitas, begitu. Posisi kita kan sebagai anak-anak, tahu diri. Posisi kita selain anak-anak, posisi kita juga sebagai siswa, dan tugasnya kita bertanggung jawab bukan hanya kepada diri kita sendiri, kepada orang tua. Karena orang tua membesarkan kita, mendidik kita, memberikan pendidikan kita, sudah memberikan effort yang cukup besar. Dari segi pemikiran, dari segi perasaan, dari segi materi ataupun non-materi, orang tua sudah sebaik mungkin dengan kekurangannya untuk memberikan terbaik untuk kita. Karena itu, mungkin untuk teman-teman dan Trisya, yuk mulai sekarang jadi anak yang mandiri, belajar mandiri. Kalau bisa dimulai dari apa? Bangun nggak harus dibangunkan, mulai bangun sendiri. Nggak perlu disuruh untuk merapikan kamar harus rapi. Nggak perlu untuk diminta baca buku harus baca buku. Saya minimal sesibuk apapun saya meluangkan waktu 15 menit untuk membaca buku. Apapun saya baca. Mau buku filsafat, buku pendidikan anak-anak, buku filsafat Buddhisme, tetap saya baca. Minimal
dalam satu hari sesibuk apapun saya, 15 menit saya membaca, atau 30 halaman saya baca, untuk melatih kemandirian kita. Sebab nanti yang menentukan ketika kita jauh dari orang tua itu diri kita sendiri. Kamu tahu nggak rasanya jauh dari orang tua seperti apa? Itu susah loh. Apalagi sebagian orang kita itu nanti kelak tidak mau cepat atau lambat semua akan mengalami ini. Kita akan merindukan senyumannya, merindukan teguhannya, merindukan ucapannya, merindukan tatapannya, merindukan masakannya. Itu kalau kita jauh dari orang tua. Dan mau tidak mau cepat atau lambat orang tua akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan orang tua. Karena itu yuk jadi anak yang baik, anak yang mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Thank you. Baik, terima kasih Bante. Mau budaya. Penutup. Penutupnya saya kasih pantun aja ya. Boleh nggak? Nah ini penantunnya masih sama dengan kemarin ya. Saya nggak ahli pantun sebab. Tapi ada satu yang perlu Bante sampaikan untuk malam hari ini, yaitu untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, dalam hidup kita ini ada yang harus kita telan walaupun pahit, yaitu keputusan. Dalam hidup ini ada yang harus kita terima walaupun itu sakit, yaitu kepergian. Dalam hidup ini ada yang harus kita coba walaupun sulit, yaitu keikhlasan. Yuk belajar mengambil sebuah keputusan dan kita bertanggung jawab atas keputusan kita. Belajar untuk menerima dengan kepergian sahabat, teman-teman, ataupun keluarga kita. Dan belajar untuk ikhlas walaupun sulit. Sebab tidak ada yang dapat meringankan bebanmu jika kamu tidak bisa ikhlas, apapun itu. Karena itu moto dalam status saya di IG, saya belajar untuk tekankan untuk belajar terima, senyum, lepaskan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, keputusan apapun yang terjadi dalam diri kita, yuk belajar terima, senyum, lepaskan. Apapun itu. Ditinggal mantan, terima, senyum, lepaskan. Nilainya tahun ini buruk, terima, senyum, lepaskan. Sehingga bisa berusaha kehilangan sesuatu, terima, senyum, lepaskan. Apapun itu, gamenya dihapus orang tua, terima, senyum, lepaskan. Sebab apa? Ketika kamu mampu menerima apapun itu, kamu tidak akan menderita. Dan ketika kamu tersenyum dengan kondisi apapun, itu akan membuat dirimu dan lingkunganmu bahagia. Karena seulas senyuman itu mampu mendapatkan hati yang sedang gelisah. Dan lepaskan segala sesuatu yang menjadi beban diri kita. Sebab mau tidak mau, cepat atau lambat, kita harus belajar melepas, ikhlas. Oke?
Mungkin itu dari Bante. Bante tutup dengan pantun yang kemarin Bante buat, yaitu dengan sebuah pantun anak muda. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.